Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan desain perancangan jembatan pada mata kuliah analisa struktur jembatan. Next. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok 3. Yang pertama ada Mahdi Ahmad Nasir, NPM 1910503043. Yang kedua ada Dina Utami, NPM 1910503062. Dan yang ketiga ada Arya Parikesit, NPM 1910503048. Next. Latar belakang. Jembatan adalah suatu bangunan yang menghubungkan dua wilayah atau lebih yang terpisah karena suatu halangan, baik sungai, lembah, atau yang lainnya. Rawalo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Adanya Bendung Serayu yang melewati kecamatan Rawalo ini dijadikan sebagai objek wisata bendung oleh warga sekitar. Namun, fasilitas yang ditawarkan kurang memadai, seperti akses jalan ke arah bendung yang menghubungkan antar dua kecamatan, yaitu Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Kebasen. Pada bagian bendung hanya terdapat akses jalan untuk satu jalur, dan itu juga diperuntukkan untuk sepeda motor saja. Dan jika dilalui kendaraan dua sepeda motor yang berlawanan arah, salah satu kendaraan harus berhenti terlebih dahulu dari arah lawan dan menunggu secara bergantian. Kondisi ini juga ditambah adanya rel yang digunakan untuk keperluan monitoring jembatan. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu perencanaan untuk struktur jembatan serta memiliki nilai keamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Next. Kemudian pembebanan. Untuk pembebanan pada jembatan ini, yaitu ada beban mati atau MS, beban mati tambahan atau MA, beban rem atau TB, beban lajur D atau TD, beban pejalan kaki atau TP, dan beban angin atau EWS. Next. Yang pertama yaitu beban MS. Untuk beban MS sendiri yaitu di-input secara otomatis di aplikasi SAP 2000. Kemudian beban mati tambahan atau MA. Yang pertama adalah lapisan aspal dan overlay sebesar 1,10 kN per meter persegi. Yang kedua ada air hujan sebesar 0,5 kN per meter persegi. Kemudian ada beban hidup yang terdiri dari dua, yaitu beban terbagi rata atau BTR. Untuk panjang bentang pada jembatan ini yaitu lebih dari 30 meter, sehingga digunakan rumus Q sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 dibagi 210, sama dengan 5,143 kPa. Kemudian yang kedua ada beban garis terpusat atau BGT. Besarnya intensitas nilai P adalah 49 kN per meter persegi. Selanjutnya ada beban pejalan kaki atau TP. Beban pejalan kaki sebesar 5 kPa di atas trotoar. Next. Selanjutnya ada beban rem atau TB. Gaya rem harus diambil yang terbesar dari 25% dari berat gandar truk desain atau 25% kali 50 kN sama dengan 12,5 kN, 25% kali 225 kN sama dengan 56,25 kN, 25% kali 225 kN sama dengan 56,25 kN. 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata atau BTR. Konversi beban terbagi merata sama dengan Q dikali panjang jembatan dikali lebar lantai jembatan. 5,143 kN per meter persegi dikali 120 meter dikali 11 sama dengan 7425 kN. Kemudian ada gaya rem 5% kali 500 ditambah 7425 sama dengan 396,25 kN. Maka nilai gaya rem memakai nilai yang terbesar, yaitu 396,25 kN. Next. Kemudian ada beban angin atau EWS. Gaya total beban angin tidak boleh diambil kurang dari 4,4 kN per milimeter pada bidang tekan dan 2,2 kN per milimeter pada bidang hisap.
pada struktur rangka dan pelengkung serta tidak kurang dari 4,4 kN per meter milimeter pada balok atau gelagar. Untuk perhitungan beban angin yaitu VD2 sama dengan 2,5 V0 dikali V10 per VB in Z per Z0 sama dengan 2,5 kali 19,3 dikali 100 per 100 in 10.000 dibagi 2.500 sama dengan 66,887 km per jam. Kemudian PD sama dengan PB VDZ per VB kuadrat. Kemudian perhitungan angin tekan atau PD sama dengan 0,0024 dikali 66,8887 dibagi 100 kuadrat sama dengan 0,00107 Newton per milimeter. Kemudian angin hisap sama dengan 0,0012 dikali 66,8887 per 100 dikuadratkan sama dengan 0,000537. Kemudian ini adalah hasil rekapitulasi dari pembebanan. Yang pertama ada beban mati atau MS dengan nilai otomatis di SAP. Kemudian ada beban mati tambahan atau ME yang terdiri dari dua, yaitu lapisan aspal dan overlay sebesar 1,10 kN per meter persegi, kemudian dan air hujan 0,5 kN per meter persegi. Kemudian ada beban lajur D atau TD yang terdiri dari dua, yaitu BTR sebesar 5,143 kN per meter persegi dan BGT sebesar 49 kN per meter persegi. Selanjutnya ada beban T atau beban truk dengan nilai 500 kN, beban rem atau TB dengan nilai 396,25 kN, kemudian beban pejalan kaki atau TP sebesar 5 kN per meter persegi, kemudian ada beban angin atau EWS dengan angka tekan 4,4 Newton per milimeter dan angka hisap 2,2 Newton per milimeter. Selanjutnya ada sistem struktur. Untuk profil baja yang digunakan pada perencanaan jembatan ini yaitu IWF BJ 37 dengan ketentuan FU yaitu 370 MPa dan FY sebesar 240 MPa. Selanjutnya ada lantai kendaraan. Lantai kendaraan ini menggunakan plat beton dengan tebal 20 cm dengan FC atau kuat tekan 30 MPa dan tulangan FY sama dengan 400 MPa. Berat isi beton sama dengan 23 kN per meter kubik. Sambungannya menggunakan baut dengan mutu A325. Kemudian ada ukuran baja IWF. Untuk baja IWF yang digunakan yaitu menggunakan baja IWF dengan ukuran IWF 700 300 1324, IWF 400 400 1321, IWF 300 300 10 15, IWF 200 200 812 dan IWF 2L 100 110. Kemudian ada spesifikasi perencanaan jembatan, jenis jembatan, jembatan rangka, lebar jembatan 11 meter dengan 2/2 UD atau 2 lajur 2 arah tanpa median, lebar lantai trotoar 2 kali 1 meter, tinggi jembatan 7,9 meter, tebal plat lantai 0,2 meter, tebal aspal plus overlay 0,05 meter, bentang jembatan 210 meter, tumpuan jembatan, tumpuan sendi dan roll, kerangka jembatan, model jembatan merupakan jenis tipe jembatan teras. Kemudian filosofi jembatan. Yang pertama ada sirip naga. Pada desain jembatan ini terdapat bentuk segitiga siku-siku yang berbentuk lancip seperti sirip naga yang melambangkan kekuatan. Kemudian ada warna emas. Di filosofi emas ini diambil dari warna jembatan yang nantinya akan diberi warna emas seperti sejarah nama Banyumas, di mana nama Banyumas berasal dari kata banyu yang artinya air dan mas yang artinya emas. Konon dahulu wilayah ini sedang dilanda musim kemarau panjang, sumur-sumur warga dan sungai ikut mengering. Suatu ketika seorang tamu asing dengan berkuda singgah di daerah dan berperilaku aneh sehingga meresahkan warga dan ditangkap. Kemudian setelah beberapa lama, air hujan akhirnya turun sehingga
Jembatan ini dinamai dengan Jembatan Gentala Emas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya berikut tampilan jembatan pada software SAP 2000 dengan axial force. Lalu ini untuk tampilan torsi, ini tampilan shear, dan ini untuk tampilan momen. Berikut merupakan metode konstruksi. Metode ini merupakan metode semi cantilever. Penggunaan metode semi cantilever ini dalam pemasangan jembatan rangka baja merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pemasangan jembatan rangka baja dengan sistem semi cantilever. Semi cantilever ini adalah suatu sistem perakitan jembatan rangka baja yang dilakukan tanpa alat penyangga atau perancah, tetapi merupakan sistem pemasangan komponen per komponen yang dipasang setempat secara bertahap mulai dari abutmen atau pilar hingga posisi akhir. Dengan cara penambahan dan pemasangan masing-masing komponen pada sebagian bentang yang telah dipasang sebelumnya, hingga membentuk cantilever yang bergerak segmen demi segmen menuju ke peletakan jembatan berikutnya. Lalu selanjutnya pelaksanaan perakitan jembatan. Tempat perakitan panjang bagian belakang abutmen yang dibutuhkan untuk memasang konstruksi baja adalah sepanjang bentang pemberat ditambah daerah bebas untuk jalan kerja. Misalnya, panjang berat pemberat ditambah kurang lebih dari 10 meter. Lalu lebar yang dibutuhkan untuk masing-masing keadaan adalah kurang lebih 10 meter. Untuk bentang pemberat ditambah 5 meter untuk jalan kerja. Nah, sebagai tambahan dibutuhkan juga tempat untuk menumpukan komponen baju dan sebagainya. Lalu perletakan penumpu sementara disediakan oleh kontraktor, pelaksana atau erektor. Lalu ganjal kayu yang kuat harus dipasang di bawah masing-masing titik tumpuan pada abutmen atau pilar untuk menempuh bagian pangkal dari bentang cantilever selama pemasangan. Persyaratan kayu penumpu ini harus mengikuti pokok bahasan area perakitan dan pekerjaan persiapan. Pada embangmen yang terdapat dengan level akhir, maka sebaiknya untuk pemasangan bentang pertama berkisar kurang lebih dari 1,50 meter di atas level akhir. Dengan demikian akan sangat berguna jika terjadi lindutan di bagian bawah ujung cantilever. Tumpuan bentang pemberat ujung belakang bentang pemberat harus ditumpu dengan ganjal kayu atau landasan beton yang dirancang sesuai dengan kondisi tanah yang ada, dan secara umum pelaksanaannya harus sepenuhnya sesuai dengan pokok bahasan bentang pemberat. Lalu bentang pemberat dan perangkat penghubung bentang pemberat adalah suatu bentang rangka standar yang berguna untuk menahan berat sendiri komponen rangka baja yang sedang dirakit di atas sungai, sehingga dengan pengimbang beban lawan yang berada di tempat yang disediakan pada bentang pemberat biasanya terletak di pangkal bentang. Bentuk cantilever yang terjadi di atas sungai tetap stabil, dan momen guling terjadi ditahan oleh beban lawan. Bentang pemberat dihubungkan dengan bentang permanen yang sedang dirakit melalui rangka penghubung atau linking steel. Perakitan secara umumnya, perakitan dilaksanakan seperti yang dijelaskan di atas. Bila komponen telah terpasang pada plat bul, komponen tersebut harus ditempatkan dengan tepat dan harus ditahan dengan pasak yang ada agar semua komponen terpasang dengan tepat sebelum dibautkan. Sistem perakitan direncanakan dengan langkah-langkah yang mudah dan dimulai dengan perakitan bentang pemberat di atas tanah pada area objek hingga selesai. Lalu selanjutnya perbaikan dan pemeliharaan jembatan. Perbaikan rutin dan pemeliharaan minor. Pemeliharaan rutin atau secara berkala pada dasarnya menjaga jembatan dalam keadaan seperti semula dan mencakup beberapa pekerjaan yang berulang yang secara teknis cukup sederhana. Lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan adalah sebagai berikut, yaitu pembersihan secara umum, membuang tumbuhan liar dan sampah, pembersihan dan melancarkan, penanganan kerusakan ringan drainase, pengecatan sederhana, dan pemeliharaan permukaan lantai kendaraan. Lalu untuk pemeliharaan berkalanya,
Pemeliharaan berkala adalah usaha untuk menjaga jembatan tetap dalam kondisi dan daya layak yang baik. Setelah bangunan mencakup kegiatan pemeliharaan berkala ini juga dan perbaikan sederhana. Kegiatan pemeliharaan berkala diduga mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu pengecatan ulang, penggantian lapisan permukaan, pembersihan jembatan secara keseluruhan, pemeliharaan peletakan atau landasan, pergantian shear mual atau expansion joint, lalu perbaikan sederhana mencakup hal seperti penggantian bagian-bagian kecil dan elemen yang kecil, perbaikan tiang dan sandaran, perkuatan bagian-bagian yang bergerak, perkuatan bagian yang struktural, perbaikan tebing yang longsor dan terkena erosi, lalu perbaikan bangunan pengaman yang sederhana. Lalu pemeliharaan berkala, perawatan dan pemeliharaan struktur bawah, fondasi, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan berarti fondasi sebagai berikut. Dasar laut, sungai 50-100 meter di arah hulu dari jembatan harus stabil. Lalu jika akan dilakukan pekerjaan sekitar tepi pile cap, harus dilakukan analisis dan perhitungan terlebih dahulu. Lalu perbaikan dan perkuatan dari fondasi harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu 6 bulan setelah jembatan beroperasi, penggerusan yang terjadi di sekitar fondasi harus diukur dan data tersebut harus disimpan. Setelah scoring stabil, kedalaman scoring harus diukur sekali dalam setahun dan data tersebut harus disimpan. Lalu ada sistem proteksi katodik pada jembatan yang terletak di daerah yang korosif. Fondasi yang terbuat dari tipe baja yang digunakan umumnya dilengkapi dengan sistem pelindungan korosi baik berupa pelapisan maupun dengan sistem proteksi katodik. Efektivitas proteksi katodik memungkinkan baja karbon untuk digunakan dalam lingkungan yang sangat korosif seperti air laut atau tanah dengan tingkat keasaman yang tinggi. Sistem proteksi katodik adalah suatu sistem yang menggunakan sel elektrokimia untuk mengendalikan korosi dengan mengkonsentrasikan reaksi oksigen pada sel galvanik dan menekan korosi pada katoda dalam sel yang sama. Lalu pile cap, pengamatan terhadap penurunan pile cap dapat setiap setahun sekali dan data-data tersebut harus disimpan. Selanjutnya teman saya Mahdi bisa melanjutkan. Terima kasih Mas Arya. Setelah tadi sudah dibahas oleh Mas Arya mengenai perbaikan dan pemeliharaan dari jembatan, struktur bawah, sistem proteksi katodik dan juga pile cap. Ada juga perawatan dan pemeliharaan pada struktur atas jembatan baja, yaitu plat dek beton harus diperiksa terhadap potensi keretakan yang dapat terjadi di permukaan dan di bagian bawah. Kerusakan yang mungkin terjadi pada dek beton jembatan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada retak alah longitudinal, kemudian retak alah melintang, kemudian adanya bagian beton yang terpisah, rusak dan keropos, karat besi, tulangan dalam beton, dan kemudian perubahan bentuk ataupun deformasi material beton. Lanjut Mas saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rencana anggaran biaya. Yang di sini kita menyusun rancangan anggaran biaya ini berdasarkan AHSP. Di sini terdapat beberapa bahan yang kita pakai. Di antaranya ada baut, plat, baja IWF, dan lain-lain. Nah, untuk utamanya yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai baja IWF yang menjadi frame dari jembatan kita. Ada IWF 200 x 200 x 8 x 12, itu ada 39 batang. Kemudian ada IWF 300 310 15, itu ada 420 batang. IWF 400 13 21 itu ada 318 batang, dan kemudian IWF 700 300 13 24 itu ada 43 batang. Baja 2L 100 110 itu ada 156. Jadi dan total buat baja yang kita pakai itu ada sekitar 21.247.92.100 rupiah. Kemudian ada pekerjaan lain juga yang di sini juga kita susun berdasarkan AHSP. Di antaranya ada pekerjaan tulangan, pekerjaan trotoar,
dan lain-lain dengan total biaya sebagai berikut berdasarkan perancangan jembatan yang kita pakai. Lanjut ke Mas Arya. Slide selanjutnya, oke. Kemudian di sini juga ada pekerjaan 4 lantai yang dimana ada beton FC30 berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan. Dari perhitungan kita ada total 484 meter persegi beton yang kita butuhkan, yang di sini memakan biaya sekitar 421.080.000 rupiah. Kemudian pekerjaan lain-lain yang meliputi marka jalan termoplastik per meter dengan harga sekian, kemudian penerangan sejumlah 21 dan dengan total 297 juta, dan drainase yaitu 200 juta dengan total ketika dibulatkan itu mencapai angka 22.350.000.000. Next Mas Arya. Oke, kemudian pada rekap inti gaya dalam di sini terdapat rekap dari semua yang sudah kita rencanakan pada SAP 2000. P atau gaya normal aksial itu pada titik maksimalnya kita mencapai angka 2.214, sekian. Kemudian ada gaya geser lintang pada 12 atau V2 itu menyentuh angka 159,47, dan kemudian gaya geser atau lintang untuk V3 itu sekitar 1.299,881. Lanjut, Mas Ria. Nah, ini adalah gambar rencana dari jembatan kita yang kita buat di AutoCAD. Jadi di sini pada satu seksi jembatan itu sepanjang 70 meter. Kita di sini menggunakan total 3 seksi, dan total dari jembatan yang kita pakai itu 210 meter, sehingga bisa melewati spesifikasi sungai yang terdapat pada tugas kita, yaitu 200 meter. Lanjut Mas Arya. Nah, di sini terdapat gambar rencana berupa detail sambungan yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan sekitar 5 detail sambungan yang pertama itu ada ujung bagian bawah, kemudian ujung bagian atas, dan sambungan tengah. Lanjut Mas Arya. Kemudian detail sambungan 4 seperti berikut, detail sambungan 5 dan juga seperti berikut. Lanjut Mas Arya. Oke. Di sini juga terdapat tampilan rendering 3D yang kita buat menggunakan SketchUp, kemudian dirender menggunakan Enscape dengan kode Enscape yang versi student. Jadi seperti inilah tampilannya. Belum terlalu bagus tapi nggak apa-apa. Di sini kita membuat satu persatu frame yang ada di sini karena kita belum paham betul mengenai penggunaan SketchUp. Lanjut, Mas Arya. Oke. Kesimpulan. Jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah, atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Jembatan Gendala Emas terletak di Rawalo, tepatnya di dekat Bedung Rawalo yang menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Kebasen. Dirancang dengan bentang 210 meter dengan lebar 11 meter. Jembatan Gendala Emas dibangun untuk mobilisasi warga setempat, baik pejalan kaki atau sepeda motor yang melintasinya tanpa harus menunggu secara bergantian, seperti dengan latar belakang yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Dina. Kemudian konsep perencanaan jembatan ini yaitu jembatan yang memiliki nyamanan tinggi, ekonomis, dan efektif dalam pengerjaan, serta tetap bernilai estetik tinggi. Kemudian perencanaan jembatan Gendala Emas dimodelkan menggunakan software SAP 2000.
ketentuan-ketentuan dalam perencanaan struktur jembatan pentolan emas mengacu pada SNI spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural 1729/2015 untuk material baja dan SNI persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan 2847 tahun 2019 untuk material beton, serta SNI pembebanan jembatan 1725/2016 perencanaan jembatan Gentala Emas ini diharapkan dapat memiliki nilai guna yang tinggi di berbagai sektor, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, dan dapat mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saran, untuk perencanaan jembatan harus direncanakan dengan mempertimbangkan keadaan, batas, dan kondisi keamanan dan yang disyaratkan untuk mencapai target pembangunan, keamanan, dan aspek lain dengan memperhatikan kemudahan inspeksi, faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan estetika. Perencanaan harus berdasarkan standar nasional Indonesia yang telah ditetapkan. Dan pada akhirnya, perencanaan jembatan diharapkan menjadi efisien dengan mempertimbangkan berbagai instrumen perencanaan yang ada. Lanjut, Mas Arya. Oke, berhubung Zoom kita terbatas, mungkin itu yang dapat kelompok 3 jelaskan mengenai tugas besar perencanaan jembatan. Sekian dari kami. Bila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun perancangan, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.